Selamat siang saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tolong kami, biarkan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, mengajar kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Kitab Bilangan pasal 11 ayat 1 hingga ayat 3. Kitab Bilangan pasal 11 ayat 1 hingga ayat 3. Saya akan membacakannya bagi kita semua. LAI memberi judul Api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabir, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Pada masa-masa kini kita sering mendengar orang mengeluh. Kenapa begini Tuhan? Tuhan tolong, keadaan ini kenapa terus berlanjut? Tuhan tolong, bisnis ekonomi semakin merosot dan kami bingung. Tuhan tolong, saya di PHK dan sebagainya. Saudara dikasih oleh Tuhan, apakah kita boleh mengeluh? Ya, kita diberikan hak oleh Tuhan, kita dapat mengeluh, kita dapat meratap, kita dapat memberikan kesesakan hati kita, berdoa kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Kita boleh melakukan itu. Tetapi ada satu hal yang juga harus kita lakukan. Atau lebih tepatnya, yang harus kita hindarkan. Apa itu? Yaitu kehidupan yang selalu penuh dengan keluhan-keluhan. Kehidupan yang selalu dengan perkata ratapan dan sebagainya. Kenapa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca pada kitab Bilangan pasal 11 ayat 1 hingga 3 ini menceritakan kisah bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir. Setelah keluar dari tanah Mesir, mereka mengalami yang dikatakan oleh mereka di ayat 1, nasib buruk. Mereka bingung minum dari mana. Mereka bingung makan apa. Bahkan mereka dapat melihat hari demi hari berguguran orang mati satu demi satu di padang gurun dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Mereka mengeluh, bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bukankah kami lebih nyaman di tanah Mesir? Roti, daging kami makan di depan perapian yang hangat. Bagaimana dengan sekarang? Kita harus berjalan tiap hari. Kita tidak tahu besok makan apa. Ataupun kita besoknya makannya itu terus mana. Dan juga itu terus makan daging puyuh. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel mengeluh. Dan mereka melupakan kegembiraan, kasih karunia Tuhan kepada mereka. Mereka yang mulut mereka hanya selalu mengeluh tanpa mengucapkan syukur. Apa yang terjadi? Tuhan murka. Tuhan menurunkan api Tuhan dan membakar habis mereka. Setidaknya membakar habis tepi perkemahan dan membuat banyak orang juga mengalami musibah. Saudara dikasihi oleh Tuhan, begitupun kita pada masa kini. Kita memang mempunyai hak mengeluh. Kita memang mempunyai hak meratap. Kita mempunyai hak untuk menangisi daripada kehidupan kita yang berat dan sebagainya. Tetapi janganlah lupa kita mengucap syukur. Karena kenapa? Efesus 5 ayat 20 mengatakan bahwa kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus mempunyai ciri yaitu mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Mengucap syukur atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu kita adalah orang percaya. Kita mengakui bahwa kita telah dibaptis dalam Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan Efesus mengatakan bahwa jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka bibir kita mengucapkan ucapan syukur atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Tuhan kita. Ingatlah saudara, kita boleh mengeluh, kita boleh meratap, kita boleh bersedih, kita boleh berbicara kepada Tuhan atas keberatan-keberatan hidup kita. Tetapi jangan sekali-kali itu menjadi hiasan dalam hidup kita. Keluhan-keluhan, ratapan hanya itu saja. Tetapi kita melupakan
Ucapan syukur senantiasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bukankah bangsa Israel itu Tuhan setiap pagi pasti kirimin mana? Setiap sore pasti mengirimkan daging burung puyuh. Setiap pagi mengirim, sepagi hingga siang tiang awan. Malam tiang api pasti. Pasti Tuhan memberikan mereka air. Bahkan batu karang pun mengeluarkan mata air bagi orang yang jumlahnya besar. Bukankah Tuhan juga pasti telah memberikan kita kasih karunia menjaga kita hari demi hari. Keluarga kita, mungkin kita kesulitan keuangan sekarang, tetapi Tuhan tetap memberikan kita makan, menjaga kita, memberikan kita kesehatan bagi kita yang sehat. Bagi kita mungkin yang berlemah tubuh, Tuhan memberikan kita juga karunia yang lain. Oh, jangan lalu kita lupakan kasih karunia Tuhan. Ucapan syukurlah selalu dalam mulut kita, karena kita mempunyai Roh Kudus dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.